dalam pendidikan itu ada positifnya nggak sih? Sama negatifnya ya? Positifnya ibu jadi lebih ngerti, Iya. positifnya ibu tambah ini. Iya. Emang Iya. agak rumit gitu ya Bu. Iya. Terus sama ini ya positifnya sih kayaknya lebih banyak, jadi anak kan paling kalau online cuma berapa jam di sini ya, nanti kan anak kebanyakan main HP-nya itu, main gamenya. Ya mungkin bisa dibilang sih kalau menurut saya Ya. harus banyak didampingi juga karena ya yang namanya Iya. anak-anak gitu kan Bu. Iya. Kalau di luar dari jangkauan orang tua Iya. yang seperti adik saya disuruh buka halaman sekian ya, HP ditinggal sebentar. Iya. Ini kebenaran alhamdulillah anaknya ininya di bawahnya sama saya terus, jadi nggak ini. Iya. Iya. Jadi bisa dipantau Bu ya ada Jadi gitu ya. dia nggak buka ke yang lain karena emang HP ibu nggak diisi. Iya. Ini aja. Cuman nantinya kalau udah beres belajar online itu, Iya. anak pasti minta HP Iya. sampai sore kan. Iya, sampai sore. Ya mungkin pinjam HP juga mungkin. Iya. Bu, udah belajar main HP gitu. Iya. Iya. Terus orang tua kan juga yang penting udah ngerjain tugas, udah Iya. gini kan, ada yang guru langsung dinilai kan, ngirim langsung dinilai gitu. Jadi kan kitanya udah inilah udah tenang gitu kalau udah nyerahin tugas udah dinilai gitu. Iya gitu, banyak main game lah kalau menurut saya anak-anak. Iya sih Bu. Kan semua lah kata saya nggak ini ya. Gitu. Terus kalau misalkan dari sekolahnya sendiri itu membebankan seperti contohnya Bu ya, kalau di saya itu hanya tugas itu udah aja tugas lewat daring, nggak ada pembelian apapun, model LKS, buku, fotokopi. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Ya, itu dari sekolah nggak diwajibkan membeli atau membeli, tapi kan kita kalau cuma pakai ini kan kadang kehapus apa, makanya diusahakan mau fotokopi atau print gitu. Jadi kalau ngerjain tugas soal enggak HP takutnya nggak ada, jadi udah ada Jadi ada apa sih namanya pilihan kedua gitu Bu ya. Iya, Selain iya, dari HP-nya. iya. Cuman itu nggak diharuskan. Iya. Cuman kan orang tuanya punya inisiatif. Ya, Ini kan buat anak gitu. Kalau di kelas ibu masih alhamdulillah pada gitu. Ini kan dari anak. Jadi kita mau main fotokopi lah. terus kedua kok jadi dua satu lagi Sedikit masukan dari saya Bu untuk mendampingi anak enggak saat sini belajar. bentar Yang pertama ketika anak sudah bikin kayak kita main dulu bukan melihat. Jadi kalau kita itu bisa Sama lihat aja dulu. ini anak Kita main dulu. Iya. Nah biasanya Bu ketika anak terlihat mood udah nah, gitu dulu lagi terus enggak tambah satu lagi semangat untuk belajar itu yang dimanja, bukan dimanja apa ya, dikasih dorongan ya tambah satu lagi kayak gitu kan nanti kalau misalkan mainnya bagus nah seperti itu. gedein Ya. aja nggak apa-apa Ya itu cara saya juga Ya. membujuk adik saya seperti itu. Iya. Ya nah, kalau alhamdulillah mau sih ya Bu. kayak gini deh kalau mau Ada misalnya mau gitu kalau kan. misalkan Ya udah main, kan, biar ya udah sekarang aja gampang. belajarnya. Jadi ada tahapan terus jadi begitu. terus terus lagi aja Ya Kayak mungkin gini, itu ini cara saya mungkin ya. Terlebih ini untuk kayak gitu bisa kayak gitu permasalahan jadi dua ini lain sih kan di sini dua cuma satu aja itu. Coba. Kalau dari pemerintah Ibu sudah menggunakan itu. Untuk harga 2.000 Ya, 2012. ya, pokoknya yang 5 belum. Oh belum. Ya, kalau yang untuk kelas 4 mah alhamdulillah ada 4 kali. itu lagi Ya. Ya, oke sip sekarang udah ya mungkin yang ininya seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, iya. Sip. Perkenalkan, nama saya Bang Maruf Putangeti dari Program Pendidikan Bahasa Inggris di Kucilangi. Bapak boleh tahu, Ibu mana aja? Jadi gini Bu, saya itu kan dari kampus ada caranya apa sih? Ingin tahu gitu Bu tentang pendidikan di situasi saat ini, saat pandemi.
terutama bagi kelas-kelas daring online Bu ya, itu kira-kira Bu, ada kendala yang dari hal kecil sampai besar? Banyak. Kalau daring itu kan banyak makan waktu lah di rumah. Kadang kerjaan orang tuanya kan terhambat sama daring. Terus kalau positifnya Ya, apa ya? ada banyak keluarga makan ya. Iya sih memang anak itu nggak terlalu banyak main. Kalau misalnya sekarang sih lagi gue ngaji ya, kalau pas ngaji kan udah belajar itu kadang nggak main langsung ngaji kan. Iya. Jadi nggak banyak keluar rumah memang gitu. Cuman yang disayangkannya ya mungkin dari cara belajar Bu ya agak terganggu. Iya, sangat terganggu. Iya. Kalau boleh tahu Bu, ini di setiap sekolah suka ngasih tugas nih. Itu cuman hanya ngasih tugas sama penjelasannya atau ngasih tugas aja tapi penjelasan? Ya penjelasannya paling baca dulu, nanti kerjain soal-soalnya udah gitu aja. Jadi pas belajar tuh ya orang tua, mau ngerti nggak ngerti ya orang tua yang itu ngejelasin. Nggak ada apa ya, nggak ada pemaparan. Nggak ada. Jadi biar orang tua sendiri yang Iya. Iya. Ya kalau gitu ya gimana mau ini? Iya, kadang kan orang tuanya yang di sekolahnya nggak tamat, kan pengetahuannya juga ya. Benar. Ya, itu memang benar juga sih Bu. Kalau belajar dari itu kurang efektif ya, karena kebanyakan kasus guru cuma ngasih tugas tanpa memberikan penjelasan itu dari Iya. jadi gimana ya anak-anak mau mengerti kan Bu? Iya. Kalau misalkan anak-anak tidak ngerti ya orang tuanya yang suruh ngerti. Iya. Malahan kan kadang anaknya tuh lagi nggak mood misalnya ya, kerjain sama mama aja lah. Ya udah terpaksa daripada anaknya rewel, orang tuanya juga udah mumet gitu kan, dikerjain lagi sama orang tuanya. Ya itu kan, ya, orang tuanya yang pintar tuh benar. Iya. Ini Bu pertanyaan terakhir. Iya. Ibu pengennya kapan sih gitu semuanya beres? Jadi maksudnya pengen ketemu lagi itu kapan? Kayaknya mas sekarang. Kemarin juga kan udah apa sih sempat PTM itu ya, Iya. simulasi gitu. Iya. Dengan sehari anak itu udah seneng, udah beli sepatu. Iya. Udah aja kan itu lagi apa PPKM lagi. PKM yang Iya. nggak ada yang tahu kan Bu ya? Iya. Tiba-tiba mendadak. Iya, libur lagi aja. Ya solusi ya ini sedikit solusi dari saya gitu Bu untuk mengatasi anak ketika dia sedang mau belajar. Yang pertama, ketika anak terlihat kurang mood gitu Bu, lalu kita sedikit dimanja, dirajut gitu Bu. Ayo ganti ini sih, jadi gimana gitu kita main tuh gimana? Ya itu mungkin saran yang paling ini sih bagi saya, soalnya kan saya juga punya adik. Itu yang namanya susah banget tuh Bu, benar-benar susah. Iya. Dan makanya saya suka ini kerjain dulu sekarang, nanti kan ada kerja. Jadi ada semangat gitu dia untuk mengerjakan tugasnya gitu Bu. Ya mungkin itu aja. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Fahmi dari Program Pendidikan Bahasa Inggris di Kursiani. Ya. Boleh tanya nama Ibu siapa? Oh, nama saya Yuni Haryani. Iya. Di sini saya Bu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai situasi sekarang dalam pendidikan. Di masa pandemi kan itu udah mau hampir setahun lebih. Positif negatifnya kira-kira ketemu. Ya, banyak negatif sih sebenarnya. Soalnya kan anaknya jadi nggak fokus. Pokoknya kalau di rumah nggak fokus. Nggak denger anak-anak kayak gini aja kalau lagi belajar, dia. Pengen cepet-cepet tapi nggak bener gitu ngerjainnya. Kalau di sekolah kan fokus sama guru, diawasin gitu. Kalau Ya nggak tahu sih sebenarnya jadi pelajaran tuh kurang nerap di otak gitu kalau di rumah. Jadi cuma udah sehari itu ya udah gitu, kalau udah main ya udah lupa. Besok lagi ada pelajaran itu lagi lupa, malah mamahnya yang lebih ingat daripada anaknya.
Terus kalau lagi belajar gitu ya kan via aplikasi apa gitu? Apanya Classroom? Pembelajaran Google Classroom. Heeh. Pakai Zoom juga enggak? Kadang. Oh kadang. Heeh. Kalau pakai Google Classroom sama Zoom, menurut ibunya aplikasinya mending yang mana sih? Apa Dari ya? pemaparan materi yang dikasih sama guru. Kalau ini mending Classroom sih sebenarnya. Kalau Classroom kan bentuknya kayak tertulis gitu. Oh iya, teks Kalau ya. kalau Zoom kan kadang tergantung HP kan sinyal. Iya. Kadang-kadang kan guru ngomong, kadang ada suaranya, kadang enggak, kadang patah-patah, suaranya enggak jelas. Jadi kadang anak nggak ngerti gitu. Jadi yang mending ngirim pakai Classroom aja. Iya. Ya, intinya maupun Google Classroom atau Google Zoom ya sama-sama membutuhkan. Memang sih sebenarnya kalau misalkan Zoom kan kalau apa gurunya pengen lihat anaknya kan pasti pakai Zoom Iya. gitu. Cuman kalau misalkan banyak kan kadang kan rame nggak puguh ya Iya. gitu. Telepon lagi. Tidak dulu. Ini Bu, saya tuh ada saran untuk pembelajaran daring. Oh my god. Ibu udah pernah nyoba ini belum? Aplikasi pembelajaran via Discord? Belum. Pokoknya belum, selain Classroom sama Zoom nggak pernah yang lain sih. Pernah yang lain ya, soalnya emang yang dari sebenarnya dihitungnya aja Bu ya. Mungkin kalau dari saya itu bisa pakai Discord karena satu dari kuota kan ibu ada dari pemerintah atau dari sini? Dari sendiri sih. Kadang-kadang kalau dari pemerintah itu kadang kepake, kadang enggak sih, kadang Iya. dikasih memang dari pemerintah, cuma kadang kepake, kadang enggak gitu. Iya. Jadi ya kalau yang mau semua aplikasi ini ya pakai yang sendiri. Jadi lebih inilah gitu, Ya, nggak lebih- lemot gitu. Ya, satu ya banyak pengeluaran juga kalau dari sini. Emang iya sebenarnya. Nah terus Bu di aplikasi Discord ini tuh kita tinggal download terus bisa kan searching, misalkan kita mau belajar tentang grammar ya Bu ya, kalau misalkan dalam bahasa Inggris nanti kita searching itu ada. Kenapa saya menyiapkan aplikasi Discord soalnya lebih mungkin kuota sih. Cuman tidak terlalu detail aja seperti yang kan kalau di aplikasi lain ada videonya, ada pemaparannya juga, itu cuman kita cari tapi intinya doang gitu, nggak ada pembawanya. Ya mungkin barangkali bisa ngebantu gitu Bu saran aplikasi yang dari saya gitu. Iya, mudah-mudahan. Terus ada satu lagi Bu, Ibu pengennya belajar tatap muka itu apa? Ya pengen sih Secepatnya, sekarang Bu, ya? secepatnya. Kirain saya kan udah beres ini bakal masuk gitu, kirain ternyata kan belum ada informasi lagi Iya, kan. ternyata kan ada PPKM. Ya mudah-mudahan Bu dengan berbagi solusinya saya dengan Ibu, saya tahu keluhan Ibu, ya mungkin saya bisa membantu dengan solusi tersebut. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.